Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Jemaat Tuhan, dan kembali ke tempat ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan ibadah kita. Namun sebelum itu, saya mau bertanya sama jemaat-jemaat semua, apa kabarnya semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Kita mulai dengan ibadah kita mau
mengikuti panggilan hidup kami. Kami mau setia sampai akhir hidupnya kami. Mampukan kami untuk angkutan taat dan setia
sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan, hari demi hari yang kami lalui Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan masih dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur. Karena itu adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat setiap kami jemaat yang sudah hadir, bahkan jemaat yang menonton secara online juga Tuhan. Tuhan berkati kami semua, urapi setiap kami, jamah setiap kami, ubahkan hidup kami, biar hidup kami boleh seturut dan segambar dengan Engkau. Kami mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tempat ini Tuhan proteksi dengan kuasa darah Yesus, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua yang tidak datang dari Tuhan. Kuasa jahat, roh jahat, mantra dan juga sihir-sihir, kami sepakat, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam ruangan ini, bahkan dalam relung-relung hati kami. Mobil, motor yang kami parkir di bawah juga Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang akan mengganggu, merusak, mencuri, merampok, apapun itu yang akan merugikan kami. Semua niat jahat yang digagalkan dalam nama Yesus. Bahkan tetangga kami kanan, kiri, depan, belakang, Tuhan juga jagai dan lindungi. Radius 200 meter dari tempat ini Tuhan. Setiap orang yang hanya sengaja mendengar ataupun tidak sengaja, yang sekedar lewat, baik itu mendengar firman atau pujian kami, Tuhan, Roh Kudus yang akan menjamah mereka, mengubahkan mereka yang belum bertobat untuk mereka bisa bertobat, yang sudah percaya kepada Tuhan semakin lebih percaya dan semakin dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu ibadah kami di bumi seperti di surga, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami menghabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap bersama-sama katakan Amin. Terima kasih lebih teman-teman. Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Kita menghadirin nama Tuhan dalam pujian serukan nama.
Gloria.
Kau ada di depan kami. Saat kami menghadapi masalah, saat kami tidak bisa, saat kami putus asa, kami terus belajar mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Engkau yang menyertai kami. Bahkan Engkau yang akan maju berperang terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi semua jemaat hari ini. Biarlah setiap kami, setiap jemaat yang mendengar firman, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menonton secara online, Tuhan menjamah semua jemaat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya penonton atau pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Karena dengan melakukan firman, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, ini sedang rame-ramenya ya, pada lomba-lomba, tapi sepanjang jalan juga lihat lomba, lihat kegiatan di masyarakatnya. Nah, minggu kedua ini di bulan Agustus kita mau belajar untuk bagaimana mengobati penyakit di masyarakat. Tema-temanya dari Sinode GPI cukup sangat luar biasa ya, untuk kita mau peduli mengobati penyakit masyarakat. Wah, ini kok kayak jadi dokter, kita harus jadi relawan atau gimana? Ya. Tidak cuma itu saja. Mengobati penyakit di masyarakat, kita tahu ya, penyakit yang ada di sekeliling kita itu bukan cuma penyakit yang ada sekarang saja. Ya, mungkin ya kayak ini dapurkan ya, sedang sakit gigi, sedang bengkak, ya. Bukan cuma itu saja. Ya. Atau penyakit yang ada di masyarakat adalah biasanya penyakit-penyakit seperti dan tingkah laku mereka. Ada korupsi, ada apa namanya, hal-hal yang tidak baik ya, yang sering terjadi di sekeliling kita. Bukan hanya penyakit secara fisik, tapi secara mental dan secara kelakuan. Nah, kalau secara fisik tadi ya, kalau yang sakit mungkin bisa ke dokter. Tapi kalau secara mental kita butuh Tuhan. Secara karakter, secara tingkah laku kita butuh Tuhan untuk mengobatinya. Tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Ya, karena memang itu merupakan yang sudah terjadi mungkin bertahun-tahun dalam hidupnya. Kita buka terlebih dahulu di Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37. Lukas 10 ayat 30 sampai yang ke-37. Yang sudah ketemu, mari saya undang untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil bangkit di depan ada. Ya, Lukas 10 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Kita baca bergantian dengan suara keras. Nanti Bapak Ibu jemaat membaca ayat yang ganjil, saya baca ayat yang genap. Judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Ayat yang ke-30 bilang ini, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat itu, tetapi dia tidak
melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan dia yang melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut muka-mukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya dia mendatangkan dua hina kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Apakah dia dan jika kau berjalan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Berilah dan berbuatlah demikian." Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang yang sakit perlu ditolong Tuhan, tapi tidak ada yang mau peduli. Banyak orang yang sebetulnya sedang dalam permasalahan, ada keterpurukan, ada hal-hal yang tidak baik yang sedang dialami. Tapi banyak orang yang akhirnya cuek, akhirnya tidak mau peduli. Ya, mungkin karena saya aja mungkin banyak masalah, kenapa harus tolong orang lain? Ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, ya, ada orang yang dirampok habis-habisan, dipukulin dan habis itu ditinggal. Kira-kira kalau ada hal itu terjadi di dekatnya kita, apa yang akan kita lakukan? Kita akan tolong atau kita akan kasih biar? Jadi kita baca ada seorang imam lewat di sini. Mungkin imam ini sedang buru-buru mau ada ibadah kan, mau ada pergi ke tempat pelayanan dia kan. Dia cuma lihat dari seberang jalan saja. Padahal lihat ada yang sedang menderita. Kemudian ada orang Lewi juga seorang imam juga. Dia lewat, mungkin dia juga sedang buru-buru, atau mungkin kalau ditolong takutnya malah dia yang jadi repot karena dituduh. Ya, makanan itu pas saya dari Sentani menuju ke Jayapura, AB ke sana. Katanya sudah dipesan waktu awal-awal saya dari sana. Nanti kalau ada orang yang jatuh ke ini, takut dia pura-pura. Ya, akhirnya mungkin ada orang yang pura-pura celaka atau apa seperti itu, nggak usah ditolong, kasih biar saja. Karena apa? Seringkali itu kejadian pura-pura, dan akhirnya malah kita yang dituntut. Yang orang yang nolong, yang tadi nolong malah dikira yang mencelakai. Ya, itu cukup banyak kejadian dulu zaman 2000 berapa? Saya ke Papa itu 2008, 2009. Ya, di danau sana itu masih gelap. Biasanya kalau malam itu ada orang-orang tidur di tengah jalan katanya. Makanya jangan terkurang dari Jayapura ke Sentani itu malam-malam, karena di pinggir-pinggir danau, bukan di pinggir danau sih, di tengah jalan ada yang mereka mabuk dan suka tidur di tengah jalan. Dan akhirnya apa? Malakin. Ya. Nah, banyak kejadian yang seperti itu. Jadi akhirnya orang yang mau menolong juga rasa takut. Tapi kalau memang itu terjadi di dalam di depannya kita, apa yang akan kita lakukan? Ya, saya juga tanya sama diri saya sendiri waktu saya mempersiapkan ini. Kalau saya yang ada di posisi imam tersebut, kan saya sebagai imam contoh di sini, ya. Apakah saya akan
ditinggalkan, padahal banyak orang lain yang menolong. Jadi perlu dipertanyakan juga kepada diri kita masing-masing. Kalau kejadian ada seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Atau perlu tanya ke samping kanan kiri. Kalau ada orang yang pas ada ini, apa yang akan kamu lakukan? Coba tanya samping kanan kiri. Kau cuek-cuekan? Penyakit yang ada di masyarakat ya, adalah ketidakpedulian. Banyak orang yang tidak peduli baik itu dari orang yang akan ditolong ya, ataupun yang akan menolong. Kapan itu saya pergi dari Sorong ke Temi ya. Sorong Temi mana? Sorong Selatan ya? Hah? Sorong Selatan itu ya. Kalau ke Sikidang, Selatan Selatan ya. Ini ke Temi ya. Temi itu terminal 2, tau nggak? Terminal 2 ya. Itu naik jalan darat. Di sana itu apa namanya? Ada kampung KMT. Ada itu KMT? Ada yang tahu KMT di Sorong sebelum Temi? Tahu. Nah, kamu tahu. Kakak tahu. Ada di orang sana. Kapan kakak tahu KMT? KMT apa? KMT itu singkatan apa ya? Kelamunoi. Hah? Kelamunoi. Bukan, KMT itu ya kata si Kampung Malas Tahu. Nah, itu juga. Kampung Malas Tahu. Termasuk dengan kan di sana banyak yang piara anjing. Anjingnya juga malas tahu. Jadi kalau ada anjing di tengah jalan, kita sudah klakson begitu, anjingnya tidak pergi. Dia malas tahu dengan klakson. Ya. Jadi kita yang harus kasih pinggir ke mobil, kalau sedikit ada becek, angkat beceknya, ada lubang, kita harus tabrak lubang. Ya, sampai anjing binatang itu juga sampai akhirnya malas tahu juga. Saya nggak tahu, ya. Kenapa kok bisa jadi malas tahu begitu? Siapa yang malas tahu sih? Jangan malas tahu ya. Malas tahu itu artinya tidak peduli, ya. Sudah diklakson tidak. Benar-benar tidak mikir loh akhirnya itu kalau diklakson. Dia asik aja tidur tengah jalan, ya. Karena mungkin sudah kebiasaan begitu kan. Travel juga yang lewat dari Temi ke Sorong itu juga dong yang pinggir, bukan anjingnya yang pinggir. Dia nggak peduli. Yang pertama kita harus peka terhadap orang lain. Karena penyakit sekarang adalah orang yang tadi tidak peduli, artinya juga KMT malas tahu kalau orang Indonesia Timur bilang. Ya. Coba lihat sampingan, kok tidak KMT kan? Jangan malas tahu. Ada teman tidak pergi ibadah, kamu WA terus, ajak terus, ya di kontrakan, ya asrama, walaupun dicuekin. Kamu tahu nggak WA-nya saya dicuekin berapa orang, berapa banyak setiap saya ajak ibadah, saya ajak konser. Berapa banyak? Banyak. Ya. Apalagi saya nggak ada kuota, pas ada kuota kamu WA lah, ajarlah. Jangan malas tahu. Karena apa? Karena nyawa orang tersebut nanti kalau kita tidak ajak kembali kepada Tuhan, Yeskiel 33 akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Yeskiel 33 jelas bilang kalau kita tidak memperingatkan orang yang berdosa itu, ya, kita malas tahu terhadap orang-orang tersebut, kita tidak peduli, ya, maka darahnya akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Saya tidak nakut-nakutin, tapi memang ini kenyataan. Makanya tugasnya kita. Banyak orang yang akhirnya sekarang malas tahu. Sudahlah, ya, kan mereka dong sudah besar, sudah bisa pilih pilihannya sendiri. Siapa yang pernah berkata begitu? Bertobat, ya. Ajak lagi, ya. Walaupun dicuekin, nggak apa-apa. Walaupun nanti akhirnya didiemin, lakukan aja. Karena itu
itu bagiannya kita. Bagiannya Tuhan akan menjaga orang tersebut. Nggak tahu kapan waktunya, nggak tahu. Mungkin dari keluarga kita juga. Kita yang sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu harus mau jadi orang yang peduli. Apaan itu Papi pernah bilang, harus jadi apa? Penjaga rahasia. Jadi goalkeeper. Ya, ini ada goalkeeper 1, 2, ya. Tapi kadang jadi back, jadi goalkeeper juga. Ya, harus jadi goalkeeper dalam keluarga. Kalau keluarga masih banyak yang belum mengenal Tuhan, belum bertobat, doakan terus. Papi malas, saya sudah berdoa 10 tahun, baru 10 tahun. Doakan lagi. Ya, karena firman Tuhan bilang di keluarga semuanya akan indah pada waktunya. Itu janji Tuhan. Kalau belum indah, lakukan lagi. Doakan lagi, lakukan lagi. Kita harus mau peduli. Ya. Ada kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang sakit. Kunjungi, doakan lagi. Tapi terlebih hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, ini tanggung jawabnya teman-teman semua. Supaya untuk tindakan ajak lagi, ya. Sekali ajak 2 kali ditolak, sekali ajak 3 kali ditolak, nggak apa-apa, lakukan lagi. Apakah cuma di sini saja? Tidak. Waktu saya dari Sentani, waktu saya dari Papua juga sama, ya. Tapi saya tetap langsung ajak, datang lagi, ya. Sampai akhirnya dia yang menghilang, nggak tahu kemana. Dan mungkin juga akan terjadi di sini juga. Tapi itu bagian dari kita, supaya kita tetap mau peka dan kita mau tetap menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus. Dia ini berapa? Ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu peka, tetapi imam dan orang Lewi melihat tetapi tidak peka. Nah, orang Samaria di sini digambarkan adalah orang Samaria adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak menganggap orang Yahudi. Karena apa? Tidak dianggap. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi di akhir ayat yang ke-37 tadi ditanya kepada murid-muridnya, karena ini kan merupakan perumpamaan. Siapakah dari ketiga orang itu yang mengasihi sesama manusia? Mereka dong sama-sama jawab, orang yang mau menolong. Jadi orang yang peduli. Kalau kita nggak peduli, ada orang lain yang nggak peduli, ya. Itu akan bahaya. Ini juga udah kejadian. Banyak sekali anak-anak Papua yang sudah dimuridkan dengan yang berbeda. Mereka dong membawa kembali Tuhan. Coba dari teman-teman boleh cek, nanti kalau tanya datanya. Karena apa? Ketidakpedulian sesama orang-orang Papua. Mereka akhirnya dibawa ke pesantren. Mereka akhirnya diminta untuk berpindah agama dan berpindah kepercayaan. Banyak banget di Jawa sih. Nanti teman-teman di Solo juga banyak, tapi paling banyak di daerah Jawa Barat. Dan tugasnya teman-teman kan bangun kepedulian. Ayo. Ya. Tapi saya aja masih kurang, saya aja masih banyak masalah. Maksud saya mau tolong orang lain. Justru, ya, inilah waktunya kita. Kalau kita memberi akan diberi. Kalau kita mau menabur kita akan menuai. Kalau kita menabur kepedulian, ya, di tengah permasalahan kita juga akan tetap menuai penyelesaian masalah dan juga kepedulian dari orang lain. Itu hukum, namanya hukum. Waktu kita lakukan, itu akan terjadi. Tahu hukum ya? Hukum berbeda dengan peraturan. Hukum, pernah dengar hukum Archimedes?
Siapa yang belajar hukum Archimedes? Yang anak SMA masih ingat. Apa Archimedes? Lupa. Archimedes. Nah, bukan. Archimedes itu adalah volume air ya. Jika kita memasukkan satu benda ke dalam air, maka volume air yang tumpah adalah sebesar volume benda tersebut. Itu hukum. Kamu memasukkan batu atau kamu memasukkan yang lain, volumenya juga akan sama. Kamu lakukan di sini atau mau lakukan di Papua di rumah, itu hasilnya sama. Ada hukum gravitasi. Apa itu hukum gravitasi? Wah, ini Abi belajar fisika, padahal saya juga pakai kamera. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Mau coba? Ya. Ya. Semua benda yang jatuh ke apa dilempar pasti akan jatuh ke bawah. Kamu mau lakukan di sini, mau lakukan di Papua, bahkan mau lakukan di ujung bumi sekalipun, hasilnya tetap akan sama. Kamu jatuhkan benda dari atas pasti akan turun ke bawah. Selama masih di dalam bumi ya. Kalau di luar bumi berbeda, karena sudah tidak ada gravitasi. Ya, itu hukum berlaku untuk semua orang. Walaupun orang Samaria, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia melakukan hal yang baik, melakukan dengan penuh belas kasihan, dia akan menerima juga belas kasihan. Karena itu hukum bisa berlaku buat siapa saja, baik orang yang percaya ataupun tidak percaya. Bahkan orang yang tidak percaya pun, kalau dia melakukan firman Tuhan karena ketidaktahuannya, tapi dia sedang melakukan firman Tuhan, dia akan terima balasannya enggak? Pasti akan terima. Apalagi kita yang sudah tahu kita lakukan, Tuhan pasti akan balas. Karena itu hukum. Waktu kita mengasihi orang tua, kita hormat kepada orang tua, baik orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan dikasih juga, pasti akan dikasih. Kamu dengar-dengaran kepada orang tua, kamu nurut sama orang tua, orang tua akan sayang sama kita, pasti akan sayang. Itu berlaku untuk orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus ataupun yang tidak. Itu namanya hukum. Nah, kita waktu kita melakukan sesuatu untuk orang lain, karena kita sudah tahu, kasihilah sesama manusia. Artinya kita harus membantu. Kamu lakukan ataupun tidak, hasilnya tetap akan berbeda. Kalau kamu tidak lakukan, kita tidak akan mendapat. Itu namanya hukum tabur Tuhan. Waktu kita menabur, kita akan menuai. Kita menabur kepedulian, kita juga akan dapat kepedulian. Kita menabur kasih, kita akan mendapat kasih. Kalau kita menabur kejahatan, maka yang kita tuai juga hal-hal yang jahat. Apa yang mau kita tabur? Apa yang mau kita lakukan? Orang Samaria ini bukan orang yang percaya. Orang Yahudi merasa jijik dengan orang Samaria, tetapi yang disebut mengasihi sesama manusia adalah orang Samaria. Karena itu adalah hukum tadi. Kalau kita lakukan, kita akan terima. Kalau kita tidak lakukan, kita akan terima. Walaupun di luar sana banyak orang yang sedang membanding-bandingkan, sedang memperdebatkan firman Tuhan, termasuk perpuluhan dan segala macam. Ya. Intinya adalah waktu kamu lakukan firman, kalau memang itu ada firman, lakukan saja, tidak usah memperdebatkan. Kasihmu sesama manusia, kasihi saja, tidak usah diperdebatkan. Firman bilang untuk kita peka, kita juga harus peka, minta kepekaan kepada Tuhan. Penyakit terbesar yang ada di masyarakat adalah ketidakpedulian. Artinya kita cuek-cuek. Saya kemarin baca statusnya siapa ya? Saya lupa. Ya. Bilang katanya, kalau ada perempuan yang cuek-cuek, ya kasih biar saja. Nanti dia tidak akan punya teman. Atau gimana? Saya lupa. Ya, saya lupa baca statusnya siapa. Ya.
Ya betul. Kalau kita tidak pedulian, ya, kita tidak mau perhatian kepada orang lain, kita tidak mau suka tolong pada orang lain, kemungkinan besar kita tidak punya teman. Betul nggak? Kira-kira kamu berteman dengan orang-orang yang cuma maunya egois, mau mementingkan diri sendiri? Saya yakin kamu juga tidak mau berteman dengan orang tersebut. Nah, kalau kita tidak mau berteman dengan orang tersebut, jadi kita jangan juga punya sikap yang seperti itu. Pemulihan bangsa, pemulihan keluarga dimulai dari orang yang dipulihkan hati. Siapa yang dipulihkan hati? Mulai dari saya. Kalau keluargamu masih belum mengasihi Tuhan, kamu doakan. Misalkan papa mamamu masih mabuk-mabukan, ya, kakakmu masih mabuk-mabukan, kamu yang bagian berdoa, kamu yang doakan. Kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan atau jauh daripada, tugasnya kita layani harus berdoa. Berdoa sampai kapan? Sampai itu terjadi, sampai semuanya indah pada waktu. Dan yang terpenting adalah yang kedua, ada tindakan yang tadi orang Samaria, karena dia tergerak oleh belas kasihan, aduh kasihannya, dia ada action, bukan cuma diam saja. Kalau kita sudah tahu ada temanmu, ya, harus tetap ada action, ya. Bersyukur janji sama anjing masih bangunin, walaupun mereka dong masih tidak mau bangun, lakukan lagi, ya. Untung bukan di militer. Kalau di militer kalian pasti disiram air, ya. Kasih bangun pakai siram air. Ayo, bagian kita lakukan lagi. Tapi sudah ngomong berkali-kali, lakukan lagi. Ya. Saya juga WA terus-terusan WA tiap minggu, ya. Mengingatkan. Karena lebih baik mengingatkan seperti itu daripada gak ada yang ngerti. Lebih baik bangunin orang yang masih tidur itu daripada yang gak ada yang bangun. Itu tugasnya kita. Coba bilang, itu tugas saya ingetin yang lain. Kalau masih ada temanmu, keluargamu yang malas-malas datang ibadah, ini tugas saya. Ini tugas saya, papi. Saya bangunin, saya jemputin. Ya, kapan itu? Ya. Siapa namanya? Masih nggak ini yang bangunin teman-teman? Masih. Ya, jemputin. Yang kapan itu kayak terus juga. Papi, saya habis dari jemput ini, tapi dong mereka masih tidur. Ya. Kasih jalan saya sudah sekali. Jalan aja masuk tidur. Memang tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Betul, itu keputusan masing-masing. Tetapi paling tidak masih ada yang mengingatkan. Ya. Gak tahu kapan akan dipulihkan orang tersebut. Dulu teman saya yang saya selalu ceritakan itu, ya, namanya Steve. Dia sering kali jemput saya gereja lah, tapi saya banyak alasan. Saya pergi mancing lah, saya pergi kemana lah. Tapi sampai dia kembali dia puji Tuhan, kok kamu bisa jadi pendeta. Saya bilang, ya itu karena kamu sudah menabur buat saya, mengingatkan saya. Kalau kamu nggak dulu kan tekun untuk kasih ingat saya untuk datang ke PMK lah, ke komsel lah, ke ibadah lah, mungkin saya nggak akan bisa sampai dengan hari. Bukan, itu saya cuma tugas saya. Ya, itu tugas kamu didorong oleh Yesus. Ya, ada bagiannya kita. Terus setelah bertahun-tahun saya kuliahkan 98 lulus 2001 saya benar-benar mengikuti Tuhan waktu saya dari Papua. Kami pindah ke Papua itu 2008, ya, 2008, 2009, ya, sampai kami pindah 2017 ada di kota Solo. Berapa tahun ini? Dari 98 sampai 2017. Mungkin lebih dari umurnya kami. Ya, kita nggak tahu kapan orang itu bisa akan berubah. Tapi tugasnya kita sekarang adalah mengingatkan. Coba bilang sama teman. Tugasmu sekarang harus peduli sama Tuhan. Lu siapa tahu nanti anak-anak yang di asrama yang bandel-bandel sekarang sudah dibangun. Jadi, ya, ayo bangun sekarang.
kamu bangun, lakukan terus. Siapa tahu nanti 5 tahun, 6 tahun ke depan kamu akan kaget-kaget. Oh, itu yang dulu susah dibangunin mau berangkat ke gereja, sekarang jadi hamba Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin nggak? Mungkin. Itu andilnya saya. Kamu boleh berpegang. Ya. Itu saya ikut bangunin supaya dia pergi beribadah. Itu saya kasih ajak dia terus untuk ikut konser. Bukan ada Apolos dengan Paulus. Ya. Ada yang menyiram, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang merawat. Kita menabur tadi, teman-teman sudah menabur kepedulian. Mungkin dia akan dicatat Tuhan beberapa tahun kemudian. Bisa kan? Bisa banget. Kalian yang menabur, ada orang lain yang lain. Aduh papi, kan saya sudah capek-capek kok orang lain kemarin. Gak apa-apa, yang penting yang kemarin. Dua-duanya penting kata firman. Baik yang menabur atau yang menuai, semuanya penting. Kalau gak ada yang menabur, gak ada yang menuai, ya iya. Justru semuanya penting, dua-duanya penting. Jadi bukan hanya menuai saja yang penting, tidak, yang menabur juga sama. Kalau teman-teman bagiannya menabur, gak apa-apa tabur sebanyak-banyaknya. Kepedulian ajak sebanyak-banyaknya. Mungkin orang lain nanti yang akan menuai, gak apa-apa. Paling tidak kita sudah ikut menabur, kita sudah ambil bagian. Paling tidak Yeskion tadi yang 33 itu, ya. Darahnya tidak dipertanggungjawabkan kepada. Itu bagian saya. Perlu ada action, tidak cuma hanya tergerak oleh belas kasihan. Aduh, ya kasihan. Di gereja dengan firman, ya saya mau ingatin siapa yang mau diajak. Ya, saya ingat betul waktu itu di konser. Mami bilang, siapa? Doakan siapa? 1 orang atau 2 orang atau lebih. Untuk apa? Didoakan supaya mereka jadi rajin ke gereja. Ada satu yang didoakan sampai sekarang masih rajin. Yang doakan malah jadi datang. Loh iya, ini beneran. Ya. Sekarang mulai ingat-ingat siapa yang mau diajak, siapa yang mau itu jadi tanggung jawab kita selama kita ada di kota Solo. Ini juga jadi tanggung jawabnya Papi Mami selama kalian ada di kota Solo. Tapi kalau kalian nanti sudah pindah, sudah pulang, itu sudah beda cerita. Selama di kota Solo saya akan lihat terus. Ayo datang ibadah, mau dijemput gak apa segala macam. Tapi kalau kalian sudah pindah ke Papua, gimana saya mau jemputnya? Ya. Itu sudah jadi tanggung jawab saya. Tapi selama di kota Solo saya ingatkan, Shalom Elia, Shalom Oto, Shalom Yan, Shalom siapa-siapa seperti itu. Ayo pergi ibadah. Ada respon, ada tidak, gak ada masalah bagi saya. Karena saya sudah sering dibuat seperti ini. Dan sudah ada di Papua, ya, dulu ada SPK Kosmopolitan. Saya WA semuanya. Dulu belum ada WA, dulu SMS. Jadi saya sengaja 10 SMS itu berapa? 3.500 sekarang berapa? Ya saya modal 3.500 bisa free SMS 100 atau berapa ya? Jadi kalau SMS kan ada kuota, ada pulsa, tetap bisa baca. Jadi saya ingatkan selama bertahun-tahun, ya. Saya sebagai kalau di sana di kelas komunitas ada ketua kelas, saya sebagai ketua kelasnya, ya. Saya catat semua orang, tanya namanya. Data jemaat aja, saya punya nama lengkap. Coba kalian kalau yang ada nama lengkapnya, pasti saya tulis nama lengkap. Ya. Jadi saya tahu nama lengkapnya. Oh, kok Pak Daniel tahu ya nama lengkapnya? Padahal saya nggak pernah tahu nama lengkapnya itu. Tahunya nama panggilan. Ya. Tapi saya ada data waktu itu, makanya mau dibuat kartu tanda jemaat. Ya. Datanya dari saya. Saya bisa buatkan waktu itu. Saya sudah list, semuanya cuma nggak tahu apakah jadi dibuat data, apa kartu jemaat atau tidak. Nah, itu bentuk kepeduliannya. Tugasnya saya di sana sebagai ketua SPK, ya, sudah selesai. Kemudian saya dipindah ke kota Solo di 2017. Ada yang meneruskan? Ada. Tadi teman-teman di sini. Oh papi, mami, saya sudah WA ini terus. Ya. Boleh teman-teman mendelegasikan. Ini tugasnya kamu ya. Berikutnya. Kayak nanti kakak Ico sama kakak Reni, kakak Ico kan sudah mau selesai juga. Mau langsung pulang atau masih
masih lama di sini kakak Ijo. Ya, oh iya, kakak Ijo sama kakak Reni luar biasa. Ya, saya sangat terbantu. Papi sama mami sangat terbantu. Ya, teman-teman semuanya, ya ada Orlando juga sudah mulai ya. Kami datang dulu Sabtu itu masih sapu-sapu, masih bersih-bersih apa segala macam. Sekarang enak teman-teman, kursi sudah tersini, lantai sudah bersih. Itu bagian siapa? Bagian kita lain. Sama di sekitarnya juga sama. Kami dulu karena ada yang bersihkan gereja, makanya sapu-sapu gerejanya 6 kali lipat lebih besar daripada ruangannya, disapu, ya, terus dipel. Akhirnya ada yang bergerak, pemuda-pemuda yang bergerak. Oh iya, itu bagian kita. Melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar di mimbar saja, tidak. Tapi apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Talenta kita apa? Masa membersihkan apa harus di ya, itu bagian kita, itu bagian kita lakukan saja. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Itu bentuk kepedulian. Tapi kepedulian bukan hanya karena ada belas kasihan. Aduh kasihan ya. Tapi harus ada action. Coba bilang sampai kanan, harus ada action. Jangan jadi penonton. Coba bilang lagi, jangan jadi penonton ya. Lu ya, kalau kemarin yang main bola, enak gak jadi penonton? Penonton, karena itu apa sih acaranya? Yang kembali ke laptop katanya. Ya, jangan jadi penonton. Main bola jadi penonton enak gak? Jadi cadangan terus, gak enak. Tapi jadi pemain inti itu baru bagus. Harus dinyatakan, harus ada action. Yang ketiga, harus dilakukan dengan kasih dan ada korban. Tadi orang Samaria itu dia mengorbankan segala sesuatu. Dia balut, bersihkan luka-lukanya, kemudian dia balut lukanya, kemudian dibawa ke penginapan. Datang ke penginapan, bilang sama pemiliknya, tolong rawat dia. Ini saya kasih uang. Kalau kurang, besok kalau saya balik, saya tambah. Mau berkorban karena apa? Ada kasih. Ada nggak kasih masih dalam hidupnya? Kasih kepada orangnya bukan kita kenal. Orang Samaria ini nggak kenal loh sama orang ini. Tapi ada nggak kasih tersebut dalam hidupnya? Orang Samaria itu membawa orang itu ke penginapan, merawatnya dan membayar 2 dinar, bahkan berkata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Inilah kasih yang berkorban. Gak nyaman, nggak harusnya dia naik keledai, tidak panas, tapi orang sakit itu yang dinaikkan. Dia jalan kaki, harusnya dia naik kendaraan. Kita harus mau berkorban. Kami juga lakukan, ya. Anak-anak kami, ya. Kalau mobil penuh, mereka dong naik bis. Tapi bukan saya membanggakan, tapi ini yang memang saya mau tanam. Kita harus mau berkorban buat orang lain. Catherine, Caroline, Fiona, kalau mobilnya penuh. Tapi tadi juga, satu mobil juga masuk. Satu mobil tadi isi 11 orang. Iya, isi 11 orang. Ada bapak uang setrika tadi. Lu iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin itu pernya sudah, tapi kami berdoa Tuhan, selama ini masih dipakai untuk melayani Tuhan, masih disebut anak-anak, masih disebut jemaat untuk beribadah, bikin awet mobil ini. Kemarin bilang, itu mobil sudah tua. Karena dari 2017 dan 2017 sampai sekarang itu sudah berapa? 9 tahun.
baik. Gue cebutin biar lebih banyak. Tuhan tadi saya bilang udah, ayo kita ya Tuhan pasti akan gantikan. Nanti dikasih mobil yang lebih besar supaya bisa buat lebih banyak. Tadi apa bilang, kok kasih apa namanya kodok-kodok gitu kan? Sepuluh kelinci itu, isinya kan banyak. Tidak ya, masa turun kelas dari model seperti itu, nggak bisa. Dan itu juga nggak bisa belok-belok di ganggang yang lain, nggak bisa. Susah saya mau nyetir di sini. Yang nggak bagusan dikit lah. Apa namanya HS, ya boleh nggak apa-apa, Tuhan kirimkan, tenang aja. Ya, ini maksudnya. Ya, disebut HS, ya isinya 15 orang, bisa isi sampai 20 bisa. Ya, sekali berangkat serombongan dari Solo Kota. Kasih yang harus mau berkorban. Tapi saya nggak punya, mau sosik nggak punya. Dengan kita mau peduli, senyum saja. Coba senyum dulu sambil samping kanan kiri. Lihatin giginya, senyum dulu. Kita senyum. Nah, begitu mantap. Loh, kenapa? Senyum kok kasih malu-malu. Ya, kalau ada orang marah, kamu melotot kan atau baku apa sih? Disenyumin saja. Ya, nanti orang itu tidak jadi marah. Kapan itu kakak Tasya di apa namanya baku senggol atau bagaimana di perempatan situ sama ibu itu sudah marah, sudah muka ini, padahal dia yang salah. Biasanya kalau begitu kalau orang yang salah suka atau luar. Tapi kakak Tasya, ibu minta maaf dulu boleh kan? Boleh. Jadi akhirnya dia tidak jadi marah. Oh iya ada ini. Tapi coba kalau baku melotot, kira-kira jadi bagaimana? Oh, aku jamak rambut itu pasti. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita harus mengenalkan. Tapi nggak mudah. Saya sama Mami juga biasa suka berselisih paham. Ya. Baku melotot seringnya Mami ya. Ya, kalau satu melotot tambah satu melotot lagi, jadi dua melotot akhirnya kamu berat. Makanya yang satu harus penuh kasih, saling mengingat. Harus ada kasih. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi penonton, tetapi menjadi jawaban. Ya. Seperti Kristus yang berkorban bagi kita, kita dipanggil juga untuk berkorban bagi orang lain. Kita harus mau berkorban untuk pelayanan. Ini teman-teman yang pelayanan, biasanya bersyukur, ya maksudnya melayani Tuhan. Berkorban waktu, ya datang ke sini. Harus doa, ya. Harus konsel, ya. Banyak yang dikorbankan. Gak mudah. Tapi bentuk komitmen ini yang nanti harus kalian ingat seumur hidup. Ini adalah bentuk kesetiaan kita melayani. Gak mudah. Buktinya gak banyak. Ya. Buktinya gak banyak yang mau komitmen untuk melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan tadi sekali lagi baru bilang, bukan hanya yang ada di mimbar saja, bukan jadi tim pujian penikmat tidak, bukan hanya tamborin, bukan hanya pemain musik, bukan hanya well singer, ya, ada yang lain. Mami, saya gak bisa menyanyi, tapi saya bisa berdoa. Boleh nggak? Boleh. Mami, saya gak bisa berdoa, gak bisa nyanyi juga, tapi saya bisa ngajak-ngajak. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena itu karena set itu sudah kembali. Itu dia paling banyak loh ngajak orang. Walaupun dia kalau pinter ngomong dia nggak terlalu tahu deh kenal set, mungkin belum tahu ya set. Sudah lulus. Ya. Dia dari Tropik. Bukan di dulu tahu. Mapi ya betul Mapi. Nah, foto tahu karena dia orang lama. Ya. Dia banyak orang yang diajak. Ayo ajak ikutin ayo datang ibadah. Nah, ada orang yang punya kemampuan begitu mengajak orang. Tapi pintar nyanyi nggak bisa dia suruh nyanyi kan itu mau coba bikin dia penyembahan suaranya falas banget nggak apa. Walaupun dia sudah coba akhirnya dia tetap mau ajak orang nggak apa.
karena memang itu talentanya, itu kemampuan yang dia bisa. Teman-teman cek apa yang saya bisa. Kemarin kami bilang apa namanya, satu talenta itu ada berapa dinar? 6.000 dinar. Kan di 2 dinar aja bisa untuk membantu orang sakit sampai beberapa hari. Satu talenta itu 6.000 dinar. 20 tahun. Berarti berapa? Makanya Tuhan bilang, kamu punya satu talenta, kamu punya 2 talenta, itu nilainya besar banget. Satu talenta itu 6.000 dinar. 2 dinar aja sudah bisa buat minum, buat obatin, buat beli makan selama beberapa hari. Tapi cuma 2 dinar. Satu talenta itu 6.000. 2 dinar itu seperberapa? Ada 0,00 sekian. Jadi talenta yang kamu punya sebetulnya nilainya besar sekali. Tuhan sudah taruh hal yang besar dalam hidup. Jadi jangan bilang, aduh saya gak bisa apa-apa. Kamu sudah bisa. Coba bilang sama dia, oh sudah bisa. Oh, sudah bisa. Ya. Bisa. Saya orangnya cuekan. Saya dulu selalu ngomong, saya memang orang cuekan. Saya gak peduli ya. Tapi saya belajar. Tuhan tidak mau kamu jadi orang yang tidak peduli. Dan Tuhan tidak mau kamu jadi penonton. Bisa berubah. Tapi kita mau belajar. Siap untuk mempeduli. Yang ada di kontrakan, di kos-kosan, siap? Wah, mantap, semangat ya Claudia. Luar biasa. Ingatin temannya lagi. Siapa temanmu? Apakah hanya anak Papua? Tahu, nggak apa-apa. Di luar anak Papua juga boleh. Diajarkan, boleh. Namanya Papua Basic Indonesia. Itu isinya kita. Aku dan sisi rumah itu memberkati bangsa. Papua memberkati bangsa-bangsa. Waktu kamu lakukan itu, kamu sedang menjadi berkat bagi bangsa yang ada di kota Solo. Itu tidak sih. Mulai dengan senyum. Tetap orang ini senyum. Menyapa duluan. Itu tandanya kita. Walaupun mungkin sapaan kita nggak dibalas, apa-apa, sapa saja. Walaupun orang yang kenal, disapa diam aja, tak apa. Sapa lagi, sapa lagi. Beri salam, beri salam. Dan itu tugasnya kita untuk kita bisa jadi berkat bagi bangsa. Saya berdoa dan berharap semua jemaat yang ada di kota Solo dan anak walaupun kita masih berkat, tapi kita sudah jadi berkat bagi banyak. Amin, amin, amin. Di kos-kosan, sambil bos sama teman kos, harus peduli. Gampang saja kesaksiannya kakak Luka. Setiap kali mau masuk kos, dia selalu bilang, Shalom. Ada atau tidak ada orang? Ada orang Kristen ataupun di luar orang Kristen. Sampai akhirnya kakak itu bilang, adik, kok kamu setiap kali masuk kos ini selalu kata Shalom? Memang kenapa? Tidak apa-apa kan? Saya suka aja. Oh ya, kalau begitu saya juga akan ikut. Padahal dia orang Muslim. Tapi saya nggak tahu apakah benar dia jadi assalamualaikum di kos itu. Saya tidak tahu apakah dia Muslim. Tapi nggak ada masalah. Ya, kata Shalom adalah bentuk declare-nya kita bahwa kita percaya kepada dia. Seperti itu aja jadi berkat. Di kos, di kontrakan nanti bulan. Berani nggak teriak Shalom? Atau nggak enak karena masih ada orang-orang yang tidak sadar. Itu kan nanti kita jadi tidak toleransi. Tidak juga. Lakukan hal-hal yang kecil seperti ini. Kita bisa lakukan. Mari semuanya saya mau berdiri. Gereja yang kuat, ya, bukan hanya karena banyaknya jemaat, tetapi
bisa dihitung dengan jari, puluhan, 20, 30, 40 kali. Tapi kalau kita sama-sama jadi berkat bagi banyak orang, itu sudah sangat luar biasa. Waktu kita nanti kembali ke Papua, kita akan jauh lebih mudah untuk jadi berkat. Ini tempat kita belajar, tempat ini. Berani keluar dan bayar harga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang gak peduli yang ada di sekelilingnya. Mari semua duduk bawah. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata memandang tuanya di sekelilingku. Katakan berikan ku hati, berikan ku hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan kami hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami mata seperti matamu memandang. Berikan kami hati supaya kami penuh dengan rasa belas kasihan kepada orang lain. Berikan kami tangan untuk melakukan tugas kami sebagai perpanjangan tangan. Berikan kami kakimu
untuk berani melangkah, bukan hanya duduk diam saja. Kami mau bergerak keluar dari zona nyaman kami. Kami sebagai jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan, berikan kami hati seperti hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu jemaat yang ada di kota Solo, anak-anak muda, anak-anak kuliah, anak-anak yang sekolah di kota Solo ini, Tuhan, memiliki hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Itu kerinduan kami. Pulang dari tempat ini, kami memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami yang mau peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima firman ini dengan rasa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Masih kami dari Tuhan di siang hari ini. Baik, itu biasanya kita memberikan persembahan syukur kita. Deklarasi persembahan. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan minum untuk ditabur. Begini bertabur dalam Tuhan diperkenalkan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita aku lakukan diri saat ini, dan aku percaya Tuhan akan diberkati, usahaku diberkati, suliku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus menjadi Allah dan Tuhan yang baru. Aku akan berkata bagi
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami sebagai pelaku-pelaku firman, kami akan terus menjadi pelaku firman seumur hidupnya kami. Firman yang sudah ditabur, kami terima di hati kami sebagai lahan, sebagai tanah yang subur, sehingga firman itu bisa berbuah dalam hidupnya kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, baik itu persembahan sukarela atau persembahan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus pelayanan kami di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai mengumpulkan nilai. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan menolong sepanjang satu minggu. Dengan apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan memberikan mereka roti untuk mereka bisa makan dan benih untuk mereka bisa tabur di minggu depan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur. Berkati semua yang kami kerjakan sepanjang satu minggu ini. Tuhan berkati komsel-komsel yang ada, komsel di Asrama UNS di Solo Kota, di Mojosobo, bahkan di atas Surabaya Tuhan. Tuhan berkati tempat-tempat komsel kami juga. Berkati semua anggota-anggota komsel di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan terus orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan Tuhan di dalam komsel-komsel kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur ada kemurahan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya kami. Buat anak-anak kami, jemaat murid sedang sekolah, sudah mulai sekolah, yang sudah mulai kuliah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang libur dan sedang liburan keluar kota, Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kepandaian. Bahkan anak-anak kami berprestasi, mereka 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa David Tuhan yang sedang giginya bengkak, busuknya bengkak, Tuhan juga tolong dalam nama Yesus. Virus, bakteri yang ada di busuknya jadilah mati dan bengkaknya segera normal kembali dan dapat segera sembuh dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan David dari sakit giginya dan busuknya dalam nama Yesus. Bahkan jemaat yang lain yang kami tidak tahu atau yang dalam kelemahan tubuh, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke rumah sakit Kalima yang ada di sebelah kiri saya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh pasien yang ada di rumah sakit Kalima. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan semua pasien, baik yang rawat jalan ataupun pasien yang akan dioperasi. Tuhan, Tuhan sembuhkan. Yang operasinya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tulang-tulangnya tersambung dengan sempurna. Tuhan berkati dokter, Tuhan berkati perawat, suster, dan seluruh karyawan yang ada di sana. Tuhan berkati. Dan kami rindu kalau pasiennya sudah sembuh, mereka akan ingat Tuhan dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Untuk dokternya juga Tuhan, untuk perawat, untuk karyawan yang ada di rumah sakit kami, Tuhan juga memberkati. Yang belum bertobat, Tuhan buat mereka juga bertobat, berbalik kepada Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa buat Presiden Prabowo bersama dengan Pak Wakil Pak Gibran. Tuhan, kami minta roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Keputusan yang mereka ambil bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun golongan, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, bahkan untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa kami, para menteri, MPR, DPR, dan seluruh legislatif yang ada, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan buat kepala-kepala daerah, gubernur dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya, RT RW dengan wakilnya, semua itu sudah diberikan menjadi pemimpin. Kami minta takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka yang punya niat jahat untuk korupsi, untuk manipulasi, untuk kepentingan diri sendiri, semua digagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati bangsa kami dengan aman, dengan damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke, di tiap-tiap desa, tiap-tiap RT, tiap-tiap RW juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota di mana kami tinggal. Mari Bapak Ibu jemaat saudara, kita berdoa buat kota di mana kita tinggal sekarang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Kartasura. Tuhan, kami minta ada damai sejahtera. Kami minta keamanan di kota-kota kami. Orang-orang yang berniat jahat ingin mengacaukan, membuat kerusuhan, akan membuat kerugian, rencana jahat, anarkis, semua yang digagalkan dari halau di dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami aman, kota kami baik dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tempat tinggal kami juga, rumah kami, kos-kosan kami, asrama kami, kontrakan kami. Tuhan memberkati semuanya, bahkan tempat usaha, tempat kerja. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur. Tuhan berkati juga tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi, biar tempat ini kami pakai untuk beribadah. Dan seluruh alat musik yang kami gunakan, semuanya baik dan awet dipakai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Bapak sebagai pemilik kebun ini. Di masa tuanya tetap mengasihi Tuhan. Tuhan tolong keluarganya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya juga terberkati. Bahkan kami rindu Tuhan untuk tempat kami sendiri. Tuhan akan bukakan jalan segala. Kami minta dengan darah Yesus, kami butuh tempat kami sendiri untuk melayani di tempat ini. Kalau ini memang tempat, Tuhan bukakan jalan segala. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan nanti ada pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati Papa Mama kami. Mari kita sama-sama berdoa buat kedua orang tua kita yang sudah tidak punya orang tua. Doakan untuk orang-orang yang sudah investasi dalam hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan di masa tuanya. Tuhan terus berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesehatan yang lebih lagi. Mereka boleh terus mengasihi Tuhan di masa tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang tua dari jemaat yang di Kota Solo. Berkati Papa Mama mereka,
kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha, Tuhan berkati kebun, Tuhan berkati ternak, Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati semua yang dikerjakan oleh Bapak Mama kami di kampung. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur. Di akhir ibadah kami juga mau pulang. Tuhan sertai, Tuhan jagai mobil motor yang kami gunakan, dijauhkan dari semua kecelakaan, malam bahaya, bahkan maut, semua yang dihalau dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapak yang baik. Makan minum kami Tuhan cukupkan, sucikan dan kuduskan semuanya. Saat kami makan, tubuh kami menjadi sehat, tubuh kami menjadi pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau pulang dalam berkat Tuhan. Angkatlah kedatangan itu jemaat Tuhan, terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu seumur hidup. Diberkati rumah, diberkati meja makan, diberkati keluarga, diberkati tempat tidur, diberkati sekolah, diberkati kuliah, diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati pelayanan, diberkati apapun yang akan dijumpai dalam pekerjaan. Semuanya menjadi berhasil dan perjalanan akan beruntung. Bahkan terus naik dari kepala dan bukan ekor, dan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel akan dicurahkan penuh limpah dalam hidup. Mulai sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya, kami terima berkat. Oh ya, tapi papi lupa ya, kita mau doakan buat adiknya Orlando ya. Tadi siapa namanya? Olina. Yuk kita sama berdoa karena dia nonton dari dia. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Kita angkat tangan kita ya, karena doa orang benar akan sangat besar kuasanya. Mari kita angkat tangan kita, kita akan memberkati adik Paulin yang ada di Manokwari Selatan. Kita percaya doa tidak terbatas ruang dan waktu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sepakat berdoa buat adik kami, anak kami Paulina yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami melepaskan shalom, kami melepaskan berkat, kami melepaskan sukacita. Paulina bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, dengar-dengarkan terhadap orang tua, bahkan tetap mengasihi Tuhan dari masa muda, bahkan sampai seumur hidupnya. Paulina tetap mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Semua kutuk yang pernah ada dalam hidupnya dicabut dalam nama Yesus. Yang ada adalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya yang Paulina. Berkati masa depannya, berkati sekolahnya, berkati semua yang dicita-citakannya, semuanya menjadi berhasil. Dan Paulina memiliki masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Berkati orang tuanya juga yang sudah melahirkan, mendidik Paulina, dan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
dan ucap syukur buat Paulina yang berulang tahun hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat ulang tahun buat Paulina. Tolong disampaikan dari sebagian dari kota semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Silakan salam-salaman. Terima kasih Kakak Enco bersama teman-teman yang sudah melayani kita semua. Ya, silakan doa. Selamat hari Minggu. Pak Susan, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Dan Selamat hari Minggu. kalian Anak-anak mantap. ini Oh, jauh mana tuh? Ya terus tetap semangat, mantap.